korup karena keserakahan. Ada tuh yang korup karena serakah. Udah terpenuhi kebutuhannya, tetap aja korup. Nah, korup yang karena keserakahan ini, hukumannya apa? Rasa takut. Jika dia akan dimiskinkan total, dia menghadapi hukuman yang amat berat, tak ada maaf, maka korup itu menjadi irasional. Wacana pemiskinan terus harus didorong. Ya. Pemiskinan. Kalau hukuman mati gimana, Pak? Hukuman mati itu, jika sistem hukum kita sudah sempurna, saya rasa nggak masalah. Tapi masalahnya, hukum kita ini sering jelas manusia itu nggak bisa sempurna. Bila ternyata terjadi kekeliruan, bagaimana mengembalikan nyawa yang sudah tiada itu? Anis, Anda kan merupakan orang yang membuat mata kuliah anti korupsi di Universitas Paramadina. Nah, apa sih isi mata kuliah itu untuk memastikan bahwa generasi muda kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama koruptor-koruptor sekarang? Ya, gini, kita memang menerapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan ini satu-satunya di Indonesia yang menjadikan sebagai wajib untuk semua fakultas, semua jurusan. Tugas universitas itu adalah mendidik anak-anak kita untuk mereka berperan di masyarakat. Dan salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah korupsi. Dan banyak dari koruptor ini adalah anak-anak yang lulus dari perguruan tinggi. KPK, kejaksaan, polisi, itu bagian pemberantasan. Dalam artian penegakan hukumnya. Kami ambil posisi mengurangi suplai potensi koruptor. Dan di ujung mereka harus membuat sebuah laporan investigatif dengan menggunakan kamera, menggunakan segala macam kasus korupsi yang real, bukan yang kira-kira real. Dan lalu mereka mulai menyaksikan betapa hal yang dianggap lumrah ketika dilihat konteksnya sebangsa Indonesia menjadi luar biasa. Misalnya dulu ada yang membuat mengenai biaya pemakaman. Ternyata itu ladang korupsi. Maksudnya? Ya kan, ada orang yang masuk ke, kan harus dikubur cepat. Lalu ada proses perizinannya, ada proses itu ternyata ladang. Kita juga baru tahu. Wow. Kan kebanyakan kita mengalami juga nggak melaporkan. Seberapa besar sih korupsi di situ, Pak? Banyak lah. Itu angkanya bervariasi. Kan. Tapi Anda yakin ketika sudah mendapatkan mata kuliah itu, kemudian menulis paper, menginvestigasi, lalu mereka 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ketika menjabat tidak akan melakukan tindak korupsi, Pak? Kita harus terus-menerus. Sepatu kita ini dibersihkan tiap pagi, disemir. Tahu nanti akan kotor lagi. Tugas kita menyemir lagi. Tugas kita bersihkan lagi. Memang kita diamin kotor. Enggak dong. Tugas kita adalah memang membersihkan terus-menerus. Jadi dijaga itu. Bayangkan jika ini dilakukan semua sekolah, seluruh universitas. Lalu kita jadikan sekolah, universitas sebagai zona bebas korupsi. Enak bukan? Itu kita sudah bisa menjangkau hampir 50 juta penduduk setiap hari. Karena itulah jumlah anak yang berada di sekolah dan di kampus. Hampir 50 juta. Nah, Anda ini kan dulu merupakan salah satu anggota komite tim 8. Kemudian Anda menjadi salah satu anggota komite etik KPK. Mengapa sih Anda begitu concern terhadap pemberantasan korupsi? Republik ini punya begitu banyak persyaratan untuk maju, berkembang, dan potensinya luar biasa. Yang menghentikan ini adalah korupsi. Korupsi itu faktor penghambat yang luar biasa bagi peningkatan kesejahteraan. Dan jangan membayangkan korupsi ini kasus-kasus yang di Jakarta hebat-hebat. Sebagai contoh, jika Anda adalah seorang petani jeruk, produksi jeruk Anda dikirim ke kota, ke pasar. Sampai di pasar tinggal 50%. Yang 50% rusak. Anda buat peternakan telur, sampai ke kota telurnya 40% rusak. Kenapa rusak? Karena jalannya rusak. Kok bisa jalannya rusak? Langsung tahu jawabnya. Kenapa jalanannya nggak terbangun? Langsung jawabnya ada. Karena ada praktek korupsi yang sistematis di situ. Coba kalau jalan itu mulus, jalan itu baik, di-maintain dengan baik, karena tidak ada korupsi waktu, tidak ada korupsi uang, tidak ada korupsi proyek. Apa yang terjadi? Telur tadi 100% sampai pasar. Kesejahteraan mereka double. Jeruk tadi 100% sampai pasar. Bukankah itu yang terjadi pada negara-negara yang maju,
Bukan apa-apa, karena seluruh infrastruktur ekonomi itu dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka rakyat bisa beraktivitas ekonomi, dan untuk, saya merasa, giliran kita nih hari ini untuk memerangi korupsi secara all out. Dan itu harus dibangunnya sebenarnya dari rumah. Maksudnya? Menurut saya integritas itu harus dikembali menjadi tonggak utama. Dan itu mulainya di mana? Di rumah. Caranya menemukan Orang integritas tua adalah pendidik terpenting untuk integritas. Saya selalu menganjurkan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, bilangin sama anaknya, tolong kamu jangan mencuri ya. Ibumu tidak melahirkan pencuri, dan ibumu tidak melahirkan koruptor. Jangan sekali-sekali kalian korup. Berapa yang memberikan pesan kepada anaknya? Garisnya jelas. Ambil pilihan karir apapun juga, tapi tolong satu saja, jangan mencuri. Itu aja cukup. Jadi pesan itu dari rumah, bukan pesannya kita mencoba di universitas. Sebetulnya kan harusnya dari rumah tuh. Biarkan setiap kali kita bertindak, berbuat, ingat ibu kita. Ada anak yang tega untuk bilang sama ibunya, saya jadi pencuri. Rahim ibumu tidak dipakai untuk lewatnya seorang calon koruptor. Hari ini kita masih tidak menganggap ini sebagai masalah penting. Kita masih bilang pokoknya cari karir, bahkan yang menjadi masalah untuk bisa lulus, orang tua ikut beli ujian, orang tua ikut. Kan itu dari rumah, bukan? Bagaimana berharap anak-anak ini menjadi champion untuk anti korupsi ketika dia menyaksikan di rumah, justru menghalalkan segala cara. Inilah menurut saya kunci kalau kita memperbaiki korupsi. Yang ketiga, korup karena kebutuhan. Kalau kebutuhan hidupnya, kerja misalnya nih, gajinya hanya cukup hidup 15 hari, terus 15 hari berikutnya apa sebulan? Ya dia terpaksa harus korup, bukan? Ini korup karena kebutuhan nih. Di situ sistem pergajian harus diganti. Jadi kebutuhannya terpenuhi. Lalu yang kedua, korup karena keserakahan. Ada tuh yang korup karena serakah. Udah terpenuhi kebutuhannya, tetap aja korup. Nah, korup yang karena keserakahan ini, hukumannya apa? Rasa takut. Jika dia akan dimiskinkan total, dia menghadapi hukuman yang amat berat, tak ada maaf, maka korup itu menjadi irasional. Lalu yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya, meskipun orangnya mau baik, sistemnya membuat dia korup. Prosedurnya membuat dia terlibat korupsi. Nah, ini perbaiki sistemnya. Wacana pemiskinan menurut saya harus didorong. Ya. Pemiskinan. Kalau hukuman mati gimana, Pak? Hukuman mati itu, jika sistem hukum kita sudah sempurna, saya rasa nggak masalah. Tapi masalahnya hukum kita ini sering tidak, manusia itu nggak bisa sempurna. Bila ternyata terjadi kekeliruan, bagaimana mengembalikan nyawa yang sudah tiada itu? Dan begitu mereka dimiskinkan, hartanya diambil alih untuk negara, nanti biar para ahli hukum yang memikirkan klausulnya. Tetapi sebagai pilihan, sebagai sikap bangsa ini harus tegas. Dan di situ menurut saya tak ada ampun.